Halo Pak Fuad dan teman-teman, perkenalkan nama saya Luigi Derik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Pandemi COVID-19 terhadap Pariwisata Indonesia. Nah, untuk topik diskusi, saya akan ada 7 topik diskusi yang akan dibahas dalam presentasi saya. Pertama adalah latar belakang. Dalam latar belakang, akan dijelaskan asal mula dari penelitian yang dilakukan agar dapat dimengerti mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk menyatakan beberapa pertanyaan sehingga penelitian terfokus, supaya pembahasan tidak menjadi terlalu luas. Setelah itu, ada kerangka teori. Kerangka teori adalah sebuah diagram yang menggambarkan secara jelas variabel serta teori-teori yang akan membantu penjelasan penelitian. Lalu ada hipotesis, yaitu tebakan atau jawaban praduga yang masih belum diketahui benar atau salahnya, dan hanya akan diketahui setelah penelitian dijalani. Model dan metode analisis menjelaskan alur metodologi dari penelitian yang dilakukan, menjelaskan tipe penelitian, dan metode apa yang digunakan untuk membuktikan hipotesis. Bagian data menjelaskan data apa yang digunakan untuk penelitian ini, serta metode pengambilan data tersebut. Nah, untuk latar belakang, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam, sehingga tidak heran jika banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia hanya untuk menikmati keindahan alamnya. Dilihat dari data yang diambil dari lembaga survei, angka wisatawan mancanegara yang datang ke Bali naik setiap tahunnya. Banyaknya jumlah wisatawan mancanegara ini menyebabkan sektor pariwisata Indonesia berperan cukup besar dalam perekonomian Indonesia, khususnya Bali. Pada akhir 2019, ditemukan sebuah virus yang cukup menggemparkan dunia. Virus yang menyerang pernapasan manusia ini melumpuhkan pariwisata di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Karena penyebaran virus ini adalah human-to-human transmission, pemerintah terpaksa membuat kebijakan untuk membatasi pertemuan antar manusia. Hal ini secara langsung mematikan industri pariwisata. Angka kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali menurun secara signifikan. Saya harap latar belakang ini cukup menjelaskan kepada Bapak dan teman-teman sekalian kira-kira apa saja yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Untuk rumusan masalah, sedikitnya ada 2 pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Yang kedua adalah apakah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pendapatan nasional dari sektor pariwisata di Indonesia. Nah, untuk kerangka teori, menempati posisi teratas, saya meletakkan pariwisata. Karena keseluruhan dari penelitian ini membahas pariwisata Indonesia, khususnya Bali. Di bawah pariwisata adalah data jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali menurut pintu masuk pada tahun 2019 sampai 2021 yang berlaku sebagai X1 dalam penelitian ini. Yang kedua adalah tingkat hunian hotel berbintang sebagai X2 dalam penelitian ini. Dan PDRB, pendapatan domestik regional bruto sebagai Y dalam penelitian ini. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam kurun waktu 1 tahun. Berlanjut ke hipotesis. Penelitian ini memiliki hipotesis nul dan hipotesis alternatif, di mana jika salah satu hipotesis benar, maka hipotesis lainnya sudah pasti salah. Untuk hipotesis nul dari penelitian ini adalah pertumbuhan PDRB Bali tidak dipengaruhi oleh industri pariwisata selama pandemi COVID-19. Untuk hipotesis alternatifnya, pertumbuhan PDRB Bali dipengaruhi oleh industri pariwisata selama
pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk metode analisa. Penelitian ini menggunakan metode analisa kuantitatif. Penelitian yang menggunakan perhitungan sehingga ada nilai visible yang dapat dilihat dan dapat dihitung secara matematis. Untuk metodologi penelitian ini menggunakan multiple linear regression, di mana ada beberapa variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini, seluruhnya diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang pertama adalah data masuknya wisatawan mancanegara ke Bali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Yang kedua, ada hunian hotel berbintang di Bali dari tahun 2019 sampai dengan 2021, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku kabupaten kota di Provinsi Bali dalam hitungan Rp1.000 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Nah, sekarang saya akan membahas bab 4 dari penelitian ini, yaitu hasil dan pembahasan. Di bab 4 ini terdiri dari analisa statistik deskriptif, analisa data, uji hipotesis, dan hasil regresi. Sebelum masuk ke analisa statistik deskriptif, perlu diketahui bahwa judul dari penelitian ini adalah analisa efek pandemi COVID-19 terhadap pariwisata Indonesia. Namun, peneliti menggunakan data khusus Bali untuk mewakili pengambilan data untuk diteliti. Dasar dari penggunaan ini adalah karena menurut Pak Sandiaga Uno, Bali merupakan penyumbang terbesar dari sektor pariwisata di Indonesia. Berikut merupakan hasil yang didapat dari analisa statistik deskriptif. Total data yang digunakan adalah 36 data dengan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Dapat dilihat nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata, standar deviasinya berdasarkan gambar yang tertera. Selain itu, di bagian kiri bawah adalah gambar box plot dari tingkat hunian kamar hotel berbintang di Bali. Gambar yang terdapat di kanan bawah adalah box plot dari jumlah wisatawan mancanegara di Bali. Dapat dilihat kedua box plot tidak memiliki outlier sama sekali. Selanjutnya adalah analisis data. Data yang telah didapatkan dianalisis menggunakan programming language Python. Kemudian, dengan data yang digunakan, peneliti anggap cocok untuk menggunakan metode multiple linear regression. Selain itu, peneliti mencari VIF untuk mencari multikolinearitas antar data. VIF masing-masing data adalah 6, sehingga tidak butuh untuk di-drop. Nah, untuk uji hipotesis, peneliti menggunakan Pearson's Correlation Test. Alasannya adalah untuk mencari korelasi antara variabel dependen dan variabel dependennya. Hasil yang didapat adalah 0,895 untuk tingkat hunian kamar dengan PDRB dan 0,908 untuk jumlah wisman terhadap PDRB Bali. Karena nilai tersebut, artinya variabel Y memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap variabel dependennya. Untuk H0 dari penelitian ini adalah pertumbuhan PDRB Bali tidak dipengaruhi oleh industri pariwisata selama pandemi COVID-19. Untuk H1-nya, pertumbuhan PDRB Bali dipengaruhi oleh industri pariwisata selama pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil Pearson test, artinya hipotesis nol ditolak sehingga hipotesis alternatifnya yang berlaku. Masuk ke hasil regresi. Setelah melakukan beberapa tahapan dalam Python, didapatkan hasil regresi sebagai berikut. Dapat dilihat R-square dari hasil regresi adalah 0,897. Artinya hasilnya adalah baik. Selain itu, untuk korelasi antar variabel juga didapatkan. Korelasinya dapat dilihat di gambar di bawah.
Dampak pandemi COVID-19 terhadap jumlah masuknya wisatawan mancanegara sangatlah signifikan. Jika dilihat dari data, angkanya sangatlah ekstrim perbedaannya. Sedangkan untuk dampak dari COVID-19 terhadap pendapatan dapat dilihat dari PDRB-nya. Tren PDRB selama tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah menurun. Nah, untuk kesimpulan dan saran. Dari keseluruhan tahapan yang dilakukan pada data, didapatkan hasil yang dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB Bali sangatlah dipengaruhi oleh industri pariwisata semasa pandemi COVID-19. Korelasi yang didapatkan juga mendukung pernyataan sebelumnya, dengan hasil korelasi di kisaran 0,8 dan 0,9 untuk variabel independen terhadap variabel dependennya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh jumlah wisatawan mancanegara yang masuk dan tingkat hunian hotel berbintang. Selain itu, dari uji hipotesis yang dilakukan, hasil yang didapat adalah 0,889. Hal ini menunjukkan variabel independen yang diteliti memiliki hubungan yang bersifat linear. Dengan ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan bagi industri pariwisata. Selain itu, kebijakan pemerintah juga sangat menentukan pertumbuhan industri pariwisata ini yang akhirnya berhubungan dengan PDRB. Tentunya saran bagi pemerintah adalah untuk membuat kebijakan yang dapat meringankan beban bagi para pekerja yang berasal dari industri pariwisata semasa pandemi COVID-19 ini. Selain itu, saran bagi para pekerja dari sektor pariwisata ini adalah untuk kreatif dalam pekerjaannya, tentunya dengan tetap mematuhi anjuran dan peraturan dari pemerintah. Untuk perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.